Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sadrina wa dhahaba hammina wa jalaa huznina. Ahlul Qur'an, ahlullah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini lebih indah dari hari kemarin. Insyaallah hari ini lebih bermakna dari hari-hari kemarin. Dan insyaallah hari ini hari yang sangat menggembirakan kita dibanding dengan hari-hari kemarin. Insyaallah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah terbukti sulit diingkari dan tidak mungkin ditolak bahwa Al-Quran sudah mampu merubah siapapun orangnya. Ini hal yang tidak perlu dibahas lagi dalam arti kita terjebak oleh alasan-alasan yang membuat kita tidak terpengaruh, tidak dikendalikan oleh Al-Quran Al-Karim yang punya kekuatan dahsyat itu. Sejarah perkembangan dakwah Islam adalah bukti konkret bagaimana kedahsyatan Al-Quran bisa memberikan perubahan dari peradaban manusia ini. Yang mula pertama adalah generasi sahabat, generasi yang langsung dibimbing oleh Rasulullah SAW. Mari kita ingat selalu ini, masalah Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga sejarah ini, bukti-bukti ini menjadi pemacu dan pemicu, bahkan memantik kita untuk selalu hidup lebih hebat, lebih luar biasa bersama Al-Quranul Karim. Apalagi semangatnya ngurus surga. Kita tahu masalah muslimin, bagaimana Jazirah Arab, tempat mula pertama Rasulullah diutus untuk berdakwah. Secara perhitungan bukan tempat yang tepat, perhitungan manusia, bukan tempat yang menjanjikan apa-apa. Jangankan orang-orang yang berpikiran secara lurus dan bagus, kaum penjajah yang punya pikiran buruk, menguasai daerah dengan kezaliman dan menguras kekayaan alamnya, tidak melirik Jazirah Arab, enggak dilirik, apalagi dibahas, apalagi mau dijajah. Khususnya Mekah dan sekitarnya tidak pernah tersentuh oleh kaum imperialis. Tolong diingat itu masalah sini. Mau jajah apa? Bebatuan. Apalagi yang sudah sering umrah, haji, akan selalu merasakan kiri kanan sepanjang jalan batu, pegunungan batu. Mau ketemu sawah. Sampai sekarang masalah muslimin mau lihat pohon satu-satu yang terlihat. Allahu Akbar. Penduduknya gimana? Keras, kasar, bengis.
Jangankan kepada orang lain, anak perempuan saja dikubur hidup-hidup. Anda bayangkan peradaban itu, masalah muslimin. Anda bisa menggambarkan satu persatu karakter manusia-manusia saat itu, masalah muslimin rahimahullah. Dan disitulah Rasulullah ditugaskan untuk berdakwah. Allahu Akbar. Rasakan itu masalah muslimin. Dari kisah ini bagaimana dahsyatnya Al-Quran bisa merubah siapapun orangnya. Siapapun artinya yang paling buruk sekalipun, yang paling jahat sekalipun, yang paling kaku, kasar, bengis sekalipun bisa dirubah oleh Al-Quran. Apalagi kita jamaah orang Islam dan keluarganya. Apalagi ya Rahman Rahim. Pada saat wanita diperdagangkan, gimana coba? Minuman keras jadi kebanggaan. Bahkan seorang ayah yang mencari mantunya, yang pertama ukurannya apa? Sudah berapa kali dia berkelahi? Bukan berapa kali nolong orang, berapa kali dia berkelahi, menanggak perkelahiannya. Itu calon mantu nomor 1 yang laku. Bayangin peradaban saat Rasulullah belum diutus. Sedikit-sedikit dor. Kalau sekarang dor, sekarang mulai diikuti sekarang dor. Artinya saling bunuh. Ya Rahman ya Rahim. Apakah kita tidak geleng-geleng kepala masalah muslimin rahimahullah? Ketika Rasulullah terpilih menjadi orang yang akan memindahkan Hajar Aswad, masih ingat? Setelah direnovasi Ka'bah itu, coba sebelumnya apa kelakuan mereka? Kami yang pantas mengangkat Hajar Aswad. Kami, wes anteman yuk. No, gara-gara berselisih siapa yang berhak mengangkat Hajar Aswad, ditempatkan kembali di tempatnya, mau berkelahi, mau perang. Bayangin bagaimana buruknya situasi saat itu, bagaimana karakter manusia yang mengkhawatirkan saat itu. Sama sekarang mau niru dikit-dikit dor. Ini jahiliyah memang. Main antem, main ancam, buzzer memfitnah. Ya itu. Jangan khawatir, kita punya Al-Quran. Masya Allah. Akhirnya kan Rasulullah kan yang berhasil. Siapa yang datang pertama kali? Pada pagi ini dia akan mengangkat Hajar Aswad. Rasulullah datang pertama kali. Akhirnya beliau diminta untuk mengangkat Hajar Aswad. Dan saat itu Muhammad menunjukkan, subhanallah, ide yang sangat cemerlang. Karena Rasulullah tahu kalau mereka sedang berkelahi merebutkan siapa yang berhak mengangkat Hajar Aswad. Akhirnya apa kan? Rasulullah membentangkan selendangnya. Masya Allah. Terus Rasulullah yang mengangkat batu itu diletakkan di selendangnya. Seluruh ketua kabilah yang ada diminta mengangkat selendang itu, sehingga semuanya dapat mengangkat batu itu. Subhanallah. Nah, begitu peradaban buruk, gelap, masa depan suram, madesu. Disitulah Rasulullah SAW ditugaskan
untuk menyampaikan Al-Quran dan tidak bisa dibantah oleh sejarah manapun. Ahli sejarah nggak bisa membantahnya. Dalam tempo 23 tahun Al-Quran sudah membuktikan sampai ayatnya selesai mampu merubah manusia-manusia seperti itu yang asalnya keras, kasar, kaku, lembut, harmonis, fleksibel. Asalnya sekarang saling berargumen dengan bijak. Asalnya wanita direndahkan, bahkan mereka setelah itu memuliakan para wanita. Ini bukti masalah muslimin. Maaf, agama mana yang bisa membuktikan bahwa kitab mereka bisa merubah sehebat kehebatan Al-Quran? Agama mana mari? Nggak pakai dialog, pakai bukti, nggak pakai janji, apalagi bohong. Terus apa yang ditakutkan dengan Al-Quran? Apa yang ditakutkan kalau Islam berkuasa? Ini bukti Islam itu rahmatan lil alamin. Apa yang ditakutkan? Pasti kepentingan pribadi, ego mereka yang takut kalau Islam yang mewarnai peradaban ini. Jelas ya? Siapapun bisa dirubah oleh Al-Quran. Dalam perjalanannya kehidupan ini sampai sekarang bisa kita lihat, ya kan, kita buktikan para pendeta yang sudah ratusan orang yang dikristenkan masuk Islam. Coba, bahkan para pembenci Islam, bayangin coba, nggak terhitung jumlahnya, bahkan yang pembakar Al-Quran masuk Islam. Ini kan ajaib. Sudah nggak terhitung jumlahnya misionaris yang sengaja membaca Al-Quran untuk mencari titik kelemahan yang bisa diacak-acak. Masuk Islam. Allahu Akbar. Itu kekuatan Al-Quran. Allahu Akbar. Sudah berapa kali kita dengar dengan orang yang berbeda, baru pertama dia membaca Quran, dan Quran terjemah ya, dibuka dari sebelah mana? Sebelah kiri ya, iya. Yang dibaca apa? Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Langsung baru pertama kali dia baca langsung kelengar. Subhanallah. Padahal Tuhannya 3. Ini Qul huwallahu ahad kok 1. Jadi pikirannya nggak bisa tidur. Dibahas kemana-mana, akhirnya masuk Islam. Subhanallah. Itu hakikatnya Al-Quran bagi seorang muslim. Itu hakikatnya, bukan titik pada membaca saja, bukan titik pada menghafal, tapi harus koma. Kita rajin membaca, kita rajin menghafal dalam rangka ingin merasakan kedahsyatan pengaruh Al-Quran yang merubah kepribadian kita. Layak saya dan kita beristighfar kalau mengingat sejarah orang-orang yang kasar, keras, bengis bisa tunduk, patuh, lembut dengan Al-Quran. Sementara kita, pertanyaannya, bagaimana dengan kita?
untuk lebih memperkuat semangat kita dan senang untuk merasakan pengaruh Al-Quran. Malik bin Dinar rahimahullah pernah mengatakan, wahai para penghafal Al-Quran, apa yang ditanamkan Al-Quran dalam hati kalian? Sesungguhnya Al-Quran adalah musim semi penyejuk kaum yang punya iman. Sebagaimana hujan menyuburkan bumi, hujan turun dari langit ke atas bumi, jatuh ke rerumputan, dan muncullah benih-benih. Tak ada yang bisa menghalangi munculnya benih-benih itu. Gak bisa. Dia akan muncul karena hujan, air hujan tadi. Wahai para penghafal Al-Quran, jadi yang diingatkan oleh Malik bin Dinar bukan yang tidak baca Quran, bukan yang tidak menghafal. Wahai para penghafal Al-Quran, kalau di sini wahai Masjid Islam Jamaah yang sudah rajin baca Quran, tadabbur sekian tahun, apalagi ustadznya, ingat-ingat apa yang ditanamkan oleh Al-Quran di hati kalian? Ada enggak? Apa yang tertanam di hati kalian sekarang? Wahai para penghafal Al-Quran, di manakah orang-orang yang sudah dekat dengan satu surat Al-Quran? Di manakah orang-orang yang sudah dekat dengan dua surah Al-Quran? Apa yang sudah kalian lakukan dengan kedekatan kalian kepada surah pertama atau surah kedua atau surah berikutnya? Apa? Jadi Malik bin Dinar mengingatkan, amalmu mana? Sebagai bukti kalian sudah terpengaruh oleh Al-Quranul Karim. Kalian sudah mesra dengan Al-Quran. Allah. Masyaallah, itu Malik bin Dinar mengingatkan kita itu. Sementara itu Rasulullah memberi motivasi kepada para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran, bukan yang tidak baca Al-Quran, karena mereka sudah jelas tidak ingin tersentuh pada Al-Quran. Nggak mau baca, nggak mau datang ke masjid untuk ta'lim. Ala ukhbirukum, tidakkah mau aku kabarkan kepada kalian, bi khairin nas wa syarrin nas, tentang orang yang terbaik dan terburuk. Siapa yang terbaik, siapa yang terburuk? Inna min khairin nas, sungguh orang itu dikategorikan manusia terbaik. Siapa dia? Adalah rajulan amila fi sabilillah ala dhahri warisihi atau ala zahri ba'irihi atau ala qadami, yaitu orang yang selalu beramal. Ini dia ukurannya. Orang terbaik adalah seseorang yang selalu beramal di jalan Allah. Ini sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Ala zahri farisihi, meskipun dia sedang ada di atas kuda. Coba bayangkan ya, dia sedang bersama kuda, itu ada aja amalnya. Wa ala zahri ba'irihi, atau di atas ontanya, atau ala qadamihi, atau di atas kakinya sendiri. Hatta ya'tiyahul maut, sampai dia
menemui kematian. Itu manusia terbaik. Kita ingat hadis lain kan? Khairun nas man tala umruhu wa kathura amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya dan banyak amalnya. Jadi itu ukuran orang terbaik, banyak amalnya. Wa inna min syarrin nas, sungguh inilah manusia terburuk. Nah, ini yang perlu kita camkan yang kedua juga. Rajulan fajiran, orang pendosa, masih banyak berbuat dosa, orang yang banyak berbuat dosa. Yaqra'u kitab Allah, padahal dia juga rajin membaca kitab Allah. Ini di garis bawah ini masalah sini. Fajir, banyak berbuat dosa, tetapi dia juga rajin. Yaqra'u kitab Allah, rajin membaca Quran. Diperdalam oleh Rasulullah, bagaimana sih orang yang rajin baca Quran, jadi tapi tetap fajir. La yar'awi ila syai', tidak tergerak hatinya untuk beramal, nggak ada ngaruh. Itu seburuk-buruk manusia. Ila syai' min, tidak ada pengaruh sama sekali. Ini hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Al-Hakim. Lalu masalah sini, mulai sekarang kita selalu akan berusaha keras. Bacaan-bacaan Quran kita harus ada pengaruh dalam merubah diri kita sekecil apapun. Karena manusia terburuk, rajin baca Quran, tapi tidak tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu, untuk berubah. Oleh karena itu jemaah sekalian bahagia, berdasarkan renungan dari Rasulullah ini, mari kita bertanya sebagai penutup beberapa hal. Benarkah kita ini ahlullah? InsyaAllah kita berusaha untuk itu. Benarkah kita ahlul Quran? Kita bertanya kepada diri masing-masing. Yang pertama, mari kita tanyakan, di manakah posisi antara aku dengan kekuatan Al-Quran? Di mana posisinya? Apakah menyatu, berpisah, atau pas sama sekali nggak ada hubungan? Di manakah posisi antara aku dengan kekuatan Al-Quran? Yang kedua, sejauh manakah perubahan besar yang diberikan Al-Quran terhadapku? Ini mantap nih bahasanya. Bukan sekedar berubah, Allahu Akbar, perubahan besar. Jadi apa yang berhubungan dengan Al-Quran itu besar, penting banget. Karena Al-Quran adalah kalamullah yang Allahu Akbar. Agar kita merasakan sesuatu yang lebih menarik gitu loh. Kita selalu tertarik dan terpikat dan semangat. Kenapa? Seluruh yang berhubungan dengan Al-Quran itu adalah besar. Allahu Akbar. Yang ketiga, sejauh manakah jarak antaraku dengan akhlak Al-Quran? Sejauh mana jarak kita? Apakah kesenjangan itu dekat atau kesenjangan itu begitu jauh? Wah, ini dalam sekali nih. Kita tanya lagi, bagaimana hubunganku dengan uang?
Apakah aku begitu merasakan kegembiraan jika uangku bertambah? Dan sebaliknya, begitu berdukakah jika uangku berkurang? Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Maksudnya pertanyaan ini, apakah itu standar hidup kita? Berapa tabunganku? Kalau dihubungkan dengan Al-Quran bagaimana? Kita sudah bertanya enggak tentang bagaimana jarak kita dengan Al-Quran, akhlak kita dengan Al-Quran, dan seterusnya tadi ya. Pertanyaan yang bagus lagi, apakah aku sering mengkritisi diri sendiri secara terus-menerus dan mengecilkan jiwa, lalu aku merasa tidak ridho dengan diriku sendiri? Ya Allah, saya belum tawadu. Ya Allah, aku masih dikuasai egoku. Ya Allah, ya Allah, aku pusing dengan urusan anak-anakku. Bukannya gembira, banyak amal dengan masalah anak-anakku. Berikutnya, apakah aku telah bersikap lemah lembut dan tawadu terhadap sesama umat Islam? Apakah aku selalu berusaha untuk mengokohkan agama Allah? Apakah aku selalu berusaha untuk mengokohkan agama Allah? Liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar Allah menguasai seluruh agama, selalu di atas. Ada yang mendasar lagi pertanyaannya, bagaimanakah hubunganku dengan Allah? Bagaimana hubunganku dengan Allah? Pada saat kita rajin membaca, rajin tilawah, rajin menghafal, rajin tadabbur, Allah Akbar. Apakah kedudukan Allah begitu mulia dan agung dalam jiwa dibanding dengan yang lain? Ada lagi lebih dalam, apakah Allah hanya dirasakan kehadirannya saat aku mengalami sebuah masalah berat? Jadi kita nyebut, ya Allah, kalau sudah berat masalahnya, artinya saat-saat lain kita nggak ingat Allah. Tapi kalau sudah merasa rugi banget, merasa tersisihkan, merasa terhina, ya Allah, astagfirullah, itu toh. Apakah saat itu aja kita merasa dekat dengan Allah ketika ada masalah berat? Padahal kata Rasulullah, ketika terputus tali terompahmu itu minta sama Allah. Gimana coba? Ya Allah, ya Allah. Pertanyaan lebih dalam lagi sebagai penutup, apakah aku senang saat berdoa dengan Allah? Apakah aku merasa intim saat berdoa dan bermunajat kepada Allah? Bukan berdoanya, bukan berduaannya, rasanya terasa apa di hati kita, atau intim atau tidak? Apakah mari kita bertanya terus menerus. Intinya adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kita, diri sendiri sebelum Allah yang menghisabnya. Mudah-mudahan hari ini saat yang sangat luar biasa bagi kita. Ahlul Quran,
terasa nikmatnya, terasa sesuatu yang hilang sudah kita dapatkan, terasa sesuatu yang rasanya hampa sekarang menyejukkan, terasa sesuatu yang nampaknya jauh menjadi dekat. Insya Allah. Semangatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.